Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran sejarah. Yang kali ini kita akan melanjutkan tentang sumber sejarah. Di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang sumber sejarah, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah artefak ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah, yaitu fosil. Kalau kita bicara fosil, ini dari istilahnya, yaitu dari bahasa Latin yang dari kata fossilis ya, yang artinya diperoleh dengan menggali ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil ini adalah sisa tulang belulang manusia atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tentang fosil ya. Kemudian fosil yang paling umum adalah kerangka hidup yang tersisa ya, misalkan dalam bentuk gigi, tulang, atau cangkang. Nah, ya, khusus yang mempelajari ilmu yang mempelajari tentang fosil adalah paleontologi ya, dari cabang ilmu arkeologi. Untuk menjadi fosil atau sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus tertutup di sedimen ya. Para ahli membedakan fosil menjadi beberapa macam, yaitu fosil batu biasa ya, kemudian fosil yang terbentuk dari batu ambar ya, atau fosil seperti yang terbentuk di sumur dan lainnya gitu ya. Nah, fosil ini ya, misalkan yang kita kenal adalah fosil jenis manusia purba, yaitu Homo erectus gitu ya. Yang mungkin bisa kita lihat di sini ciri-cirinya kurang lebih seperti yang tergambar atau tertulis di slide ini. Nah, bicara fosil sendiri, manfaatnya ya bagi kemajuan ilmu sejarah tentunya bisa menentukan umur bumi gitu ya. Kemudian bagaimana perkembangan flora dan faunanya, sekaligus kita bisa membaca tentang perkembangan kehidupan manusia. Sumber yang berikutnya adalah tekstual gitu ya, yaitu sumber sejarah tekstual yang berisi tentang keterangan dari sebuah peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis ya, mungkin batu ya, mungkin kertas ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang mungkin bisa kita lihat tekstual ini ada dalam bentuk prasasti atau mungkin biografi atau autobiografi. Nah, kelebihan dari sumber tekstual ini kalau kita lihat adalah dapat menjadi catatan satu peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami pada saat berlangsungnya peristiwa. Selain itu, dari sumber tekstual ini paling tidak mempermudah pengumpulan referensi ya. Nah, kekurangannya kalau kita bicara tentang sumber tekstual adalah ya, sini hanya membuat satu informasi yang dianggap penting ya untuk dicatat. Ya, selain itu sumber tertulis ya ini menggunakan media kertas atau daun tertentu, dan tentunya ini berkaitan dengan ketahanan itu ya. Mungkin bisa tidak akan tahan terhadap perubahan kondisi cuaca dan zaman, sehingga mungkin mudah rusak gitu ya. Kemudian yang non tekstual ini adalah sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, mungkin ornamen, foto, rekaman ya, atau rekaman suara maupun rekaman audio visual. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan ya, sedikit berkaitan dengan sumber atau pengetahuan tentang sumber sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.